tindak pidana ini dikategorikan sebagai extraordinary crime. Mhm. Kenapa demikian? Karena ketiga kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat merugikan. Kalau kita lihat dari judi umpamanya, itu adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan perekonomian keluarga, begitu Bapak ya. Iya, betul. Kenapa? Karena memang ini merupakan suatu hal yang bergantung kepada untung-untungan gitu. Mhm. Begitu juga dengan tindak pidana narkotika atau narkoba. Kita melihat ini adalah merupakan suatu hal yang sangat menakutkan. Setiap hari ada saja korban pengguna obat-obatan terlarang gitu ya, Iya. yang tidak hanya mengancam orang-orang yang sudah dewasa, tetapi yang sangat mengkhawatirkan hari ini adalah korbannya sudah termasuk kepada anak-anak, Mhm. remaja, bahkan orang-orang dewasa. Artinya Iya. di sini apa? Ini sangat menghancurkan masa depan bangsa kita karena ini menghancurkan sumber daya manusia itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, untuk melanjutkan masa depan bangsa ini kita butuh sumber daya manusia yang memiliki moral, memiliki kekayaan intelektual, sehingga negara ini bisa diusung kemana arah kebaikan yang akan memberikan perkembangan yang luar biasa. Nah, tetapi dengan adanya narkoba ini, hari ini anak-anak kita yang umur 2 tahun saja sudah diberikan lem gitu ya. Iya. Belum lagi obat-obatan terlarang seperti ganja, putau, sabu-sabu dan lain sebagainya yang hari ini Betul. sangat meresahkan sekali gitu. Betul. Nah, kemudian perjudian. Nah, ini adalah salah satu perbuatan pidana yang the white collar crime, yang artinya pelaku bukan orang-orang atau bukan dari kalangan masyarakat biasa, tetapi dari masyarakat atau kalangan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang ketika kita berbicara ilmu pengetahuan tentu mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Iya. Namun perbuatan ini sangat meresahkan. Kenapa? Karena sangat berdampak besar kepada masyarakat kita, terutama dalam keuangan negara, sehingga akan sangat menghambat pembangunan bangsa ini. Iya. Yang korbannya tidak hanya 1, 2, atau 3, bahkan ribuan orang, dan bukan dari kalangan menengah ke atas korbannya, tapi justru dari menengah ke bawah yang membutuhkan subsidi kehidupan dari bangsa ini. Tetapi justru aparat-aparat oknum-oknum yang memiliki kewenangan justru yang mengambil alih kekayaan pribadi dengan menggunakan uang negara. Begitu, Bapak. Oke, baik. Ini luar biasa nih penjelasannya ya. Tapi mungkin harus kita tanya-tanya lagi mungkin dari segi public speaker agar mereka mudah paham dengan apa yang akan kita bahas. Oke, sebelum masuk ke penindakan ini, Pak. Tentunya pencegahan menjadi langkah yang sangat penting ya. Menurut Mbak Nopel sendiri, seperti apa strategi pencegahan yang ideal agar masyarakat khususnya generasi muda tidak terjumus dalam narkoba dan perjudian? Kalau kita melihat nih seperti tadi ya Mbak cerita tentang anak umur 2 tahun, sementara mungkin ngelem itu ada di sekitar kita, bahannya ada dan mudah dijangkau. Kemudian juga seperti judi ya, sekarang judi online mungkin lebih dikenal. Ini akan melalui HP nih secara online, itu gampang sekali diakses. Ya, tapi mungkin ada langkah-langkah ideal yang penting dalam strategi pencegahan untuk agar masyarakat khususnya generasi muda tidak terjerumus. Kira-kira mungkin bisa dicerita nih Mbak, strategi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang tidak henti-hentinya kita gaungkan. Gimana sih caranya memberantas kejahatan di dunia ini gitu ya Bapak? Betul. Nah, jadi secara kriminologi menurut Bapak Edwin H. Sutherland, kalau dulu waktu saya menjadi seorang mahasiswa itu selalu digaungkan oleh dosen saya, bahwasanya menurut Bapak kriminologi kejahatan itu tidak akan pernah habis-habisnya sampai kiamat nanti. Kenapa? Karena menurutnya selagi ada masyarakat maka kejahatan akan selalu ada katanya. Tetapi masyarakat atau hukum itu hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan perlindungan. Nah, inilah
kita kenal bahwasanya ada hukum pidana di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Kalau kita mendengar hukum pidana, mungkin yang kita dengar adalah atau yang kita ingat adalah sanksi atau punishment gitu ya. Betul. Padahal sejatinya menurut Simon, hukum pidana itu bukan hanya menggambarkan punishment saja, tetapi sejatinya hukum pidana itu adalah alat yang digunakan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Betul. Nah, bagaimana cara menangani kejahatan itu? Kan ini pertanyaan yang selalu kita pertanyakan, karena selalu ada saja kejahatan. Setiap perkembangan zaman, setiap pertambahan manusia, kejahatan itu pun semakin meningkat. Betul. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sehingga kita membutuhkan substansi aturan, membutuhkan aparat penegak hukum, dan juga membutuhkan masyarakat yang aware terhadap hukum itu sendiri. Yang peduli dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, menurut Lauren M. Friedman, bahwasanya untuk mengatasi kejahatan itu maka perlu penegakan hukum. Yang pertama, penegakan hukum itu kalau kita berbicara tentang kejahatan tentu harus ada hukum pidana gitu ya. Yang digunakan sebagai ultimum remedium. Artinya hukum ini kita gunakan untuk upaya terakhir sebagai alat bagi negara supaya masyarakat ini, pertama yang seperti saya bilang dari awal, hukum pidana itu bukan serta-merta untuk memberikan sanksi kok kepada pelaku gitu. Tetapi tujuan utama hukum pidana ini adalah memberikan perlindungan. Pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, artinya apa di sini? Dengan adanya punishment, orang yang melakukan perbuatan pidana, dia berupaya untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Dengan adanya efek jera yang diberikan oleh hukum pidana. Kedua, orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, maka dia melihat orang yang dihukum tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi strategi yang kita lakukan pertama apa? Yang menurut oleh Friedman tadi, 3 unsur penegakan hukum yang sangat penting. Pertama, terletak pada substansi hukum itu sendiri atau legal substansi. Nah, kita lihat di sini, pertama kita harus membutuhkan aturan yang pasti, aturan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pertanyaan kita, apakah kita sudah punya legal struktur ataupun mempunyai legal substansi atau hukum yang mengatur masyarakat kita dari segala lini, termasuk perjudian kah di sini, narkotika kah di sini, korupsi kah di sini? Pertanyaannya kita sudah punya. Tetapi kenapa masih ada tindak pidana perjudian, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, bahkan jumlahnya makin meningkat gitu. Nah, itu kembali lagi kepada pertanyaan yang kedua. Bagaimana legal struktur kita atau penegak hukum kita dalam melaksanakan undang-undang ini? Apakah sudah maksimal? Apakah sudah sesuai dengan sistem atau prosedur yang sudah diatur di dalam hukum beracara? Ini penting. Kenapa? Karena hari ini mohon maaf ini Bapak, kita bilang saja ini bukan rahasia antara individu dengan individu, tapi sudah rahasia umum. Betul. Masih banyak prosedur-prosedur yang kita langkahi, banyak prosedur-prosedur yang kita hilangkan. Padahal menghilangkan prosedur ataupun sistem yang sudah dibuat dalam undang-undang itu adalah peluang terjadinya kejahatan. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah punya legal substansi, kita sudah punya legal struktur, kita lihat bagaimana legal culture yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat kita care nggak dengan kondisi masyarakat yang lain? Mereka peduli nggak dengan perkembangan masyarakat? Kembali lagi kepada apa yang dikemukakan oleh Edwin Husserl, masyarakat ini memiliki jiwa menyimpang itu tidak belajar dari dirinya sendiri, tetapi dia belajar dari lingkungannya. Milieu itu sangat mendukung terjadinya perbuatan pidana. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah punya aturan yang bagus, kita punya aparat penegak hukum yang
dapat dipercaya, maka masyarakat harusnya juga punya punya bargaining, punya kepedulian terhadap lingkungan, bukan hanya tidak mempedulikan keadaan atau lingkungan sekitar. Iya. Nah, hari ini yang terjadi, kita lihat masyarakat kita kalau dulu saya karena saya adalah orang Minang, saya orang Pajang, itu memang masyarakat Minang itu adalah masyarakat yang penuh dengan adat, artinya kolektifnya sangat tinggi gitu ya. Artinya ketika ada suatu hal yang salah itu langsung diingatkan. Iya. Nah, jadi kalau saya dulu umpamanya agak berpakaian ketat saja, itu akan bilang sama tetangga, jangan pakaian yang itu nggak bagus dilihat gitu. Iya. Nah, hari ini itu di tengah-tengah masyarakat kita itu tidak ada lagi. Bisa kita bilang bahwasanya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain bertetangga saja takut memberikan teguran-teguran kepada masyarakat yang lain. Nah, ini adalah salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang semakin bertambah banyak, semakin bertambah kualitasnya. Nah, apa strategi yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan ini? Pertama, kita harus ikut serta dalam penegakan hukum itu sendiri. Jangan kita yang memulai. Ini mohon maaf saja, terkadang ketika aturan mengatakan A, kita sebagai masyarakat mungkin tidak bisa merubah aturan dengan sangat cepat. Tetapi kita bisa merubah budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh, kita jangan menormalisasi yang namanya pungutan liar kah, jangan menormalisasi pergaulan-pergaulan bebas, jangan menormalisasi permainan-permainan yang memberikan taruhan. Nah, ini kemarin mahasiswa saya melakukan penelitian, Bapak. Katanya di kampung dia itu sudah banyak terjadi judi online, yang rata-rata pelaksanaan ataupun perbuatan tersebut dilakukan di warung-warung, yang artinya itu sudah dilihat oleh kasat mata oleh oleh masyarakat banyak. Tetapi kenapa itu tidak ditangkap oleh pihak yang berwenang, Ibu, katanya. Kemudian saya bertanya, apakah perangkat adatnya pernah menganggap ini sebagai suatu perbuatan yang salah? Nah, itu dia. Menganggap ini adalah sebagai suatu permainan yang memberikan hiburan. Sementara ini adalah perbuatan pidana, yang artinya perbuatan ini tidak hanya merugikan perekonomian keluarga. Salah satu penyebab terjadinya tinggi angka perceraian di Aceh Tengah adalah salah satunya adalah pertengkaran yang terus-menerus. Penyebabnya bukan faktor ekonomi yang dia tidak punya penghasilan tetap, tidak, Bapak. Tetapi penyebabnya adalah suaminya main judi online terus. Jadi penghasilan yang dia dapat habis untuk main judi terus. Nah, perempuan mana yang tahan dengan hal yang demikian? Betul. Nah, jadi ini yang kita lihat. Masyarakat kita menganggap terlalu menormalisasi yang namanya pungli, terlalu menormalisasi pergaulan-pergaulan bebas, namanya anak remaja. Padahal itu adalah peluang-peluang terjadinya penyimpangan perilaku bagi para remaja atau juvenile delinquent. Nah, yang ketiga itu saya bilang tadi, kita menganggap judi adalah sebagai suatu permainan untuk mengisi-ngisi waktu. Padahal judi adalah perbuatan pidana yang merusak perekonomian bangsa dan perekonomian negara. Jadi selain kita sebagai masyarakat yang melihat, harusnya kita bisa memberikan sedikit perhatian agar perbuatan tersebut tidak berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam artian, kita juga harus memberikan sedikit peringatan, paling tidak kita masyarakat bisa bersama-sama menganggap itu adalah perbuatan yang salah di mata hukum dan juga dapat merugikan kita sebagai masyarakat banyak. Begitu, Bapak. Oke, baik. Uni Nopil banyak sekali pembahasannya yang sudah digambarkan untuk kita semuanya. Cuma kan ini masyarakat, Uni. Kalau kita melihat ya, kan mereka cuma memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Tetapi seperti judol, narkoba, ini kan kebanyakannya harusnya urusan pemerintah ya. Pemerintah ikut serta juga. Artinya untuk mencegah ini terjadi. Misalnya judi online, ya kan? Kalau
hal ini bisa ditutup begitu kan, di aplikasinya bisa ditutup dengan segala cara begitu, atau mungkin dengan narkoba itu sendiri ya. Kita semua tahu ini efeknya sangat luar biasa kepada masyarakat. Apalagi kalau judi online hari ini sudah merambah kepada mahasiswa, bukan hanya kalangan pemuda di desa saja, tetapi juga ke pejabat juga, kemudian ke aparat juga. Kita mendengarnya dari kisah-kisah yang sudah diceritakan. Ada yang mungkin suami istri polisi begitu kan, sudah pernah ceritanya kita dengar. Bahkan terjadi pembunuhan, bahkan perceraian akibat judol. Ini aparat, apalagi masyarakat mungkin yang secara ilmu mungkin agak lebih berkurang daripada apa yang dimiliki oleh masyarakat. Ini peran pemerintah seperti apa harusnya, Uni, untuk mencegah hal ini supaya fasilitas yang masyarakat hari ini gunakan ini mungkin bisa aksesnya itu bisa lebih dikecilkan atau dipersempit. Kalau ya, dari kacamata seorang dosen nih, gimana, Uni? Iya, baik. Nah, jadi kalau kita berbicara bagaimana sih peran pemerintah gitu ya. Iya. Kalau tadi kita berbicara dari sisi masyarakat, kita perlu lebih mawas diri lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih memberikan dukungan secara moral kepada masyarakat yang lain. Artinya apa? Jangan sampai anak-anak kita meniru perbuatan-perbuatan menyimpang dari lingkungan itu sendiri. Nah, betul. Ketika kita melihat dari kacamata pemerintah, nah ini yang sering mahasiswa saya melakukan penelitian, bagaimana sih peran pemerintah, bagaimana sih peran WH, dan lain hal sebagainya, Bapak. Gitu. Tentu dalam hal ini tidak lepas, seperti yang kita bilang tadi menurut M. Lau Friedman tadi, penegakan hukum itu tidak terlepas dari yang namanya legal struktur. Ini yang sangat penting gitu. Artinya aparat pemerintah dalam hal ini tidak hanya bertugas untuk melakukan penindakannya, tetapi dalam hal ini mulai dari yang namanya pencegahan, preventif. Betul. Harusnya pemerintah di sini melakukan pencegahan pertama melalui edukasi. Nah, harusnya masyarakat kita diedukasi bahwasanya perbuatan-perbuatan perjudian itu bukan perbuatan hiburan, tetapi itu adalah perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana gitu. Begitu juga tindak pidana narkotika. Nah, jadi kalau kita bilang secara undang-undang, narkoba sebenarnya bukan obat-obatan yang dilarang gitu ya, tapi obat-obatan yang digunakan baik untuk kesehatan, baik untuk pendidikan, dan juga untuk perbuatan untuk ilmu pengetahuan juga. Tetapi yang salah itu adalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Gitu. Iya, betul. Nah, sekarang pemerintah tidak memberikan edukasi itu sendiri kepada masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya, nah ini kan kalau kita melihat kondisi, mohon maaf nih, ini tidak melihat secara mata tertutup, tetapi dengan mata terbuka ya. Kalau saya secara pribadi hari ini melihat pergaulan remaja ataupun pergaulan di Aceh Tengah hari ini sudah termasuk pada kondisi yang mengkhawatirkan, baik dari segi pergaulan sesama remaja dalam artian sesama jenis maupun lawan jenis. Nah, tidak menutup kemungkinan peredaran obat-obatan terlarang itu terjadi di antara mereka. Ketika hal itu terjadi, harusnya pemerintah dalam hal ini melakukan razia terhadap pergaulan-pergaulan yang demikian. Nah, tetapi, saya selama berapa tahun di sini, sudah hampir 12 tahun ya Pak. Hampir tidak pernah melihat adanya razia-razia seperti itu. Harusnya tidak hanya dilakukan di razia-razia di tempat-tempat umum, harusnya juga dilakukan kepada mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Betul. Supaya apa? Supaya terlihat keberadaan pemerintah untuk mengatasi ataupun untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut di tengah-tengah masyarakat itu terlihat. Nah, jadi ini yang harus dilakukan. Terus yang selanjutnya adalah yang seperti dibilang tadi, bagaimana sih peran pemerintah? Ya seperti yang saya bilang, bahwasanya jangan main kedip-kedip mata dalam penegakan hukum itu sendiri. Oke. Kenapa saya bilang demikian? Karena banyak hal-hal demikian yang terjadi.
yang seperti Bapak bilang tadi, dalam hal pengedaran narkotika umpamanya, banyak yang suami istri yang melakukan perbuatan tersebut. Iya. Banyak juga oknum-oknum yang mohon maaf dia anggota TNI, Polri dan sebagainya gitu. Sehingga pengawasan-pengawasan yang demikian itu tidak dilakukan dengan maksimal. Inilah peluang-peluang besar terjadinya peredaran-peredaran obat-obatan terlarang, terjadinya perjudian dan juga lain sebagainya itu. Apalagi korupsi gitu ya. Iya. Nah, jadi ini yang kita lihat. Nah, terutama dalam hal judi online. Saya harusnya berpikir ya, harusnya pemerintah ini punya alat untuk meretas. Nah, itu kan ada ya, alat untuk meretas judi-judi online tersebut sehingga masyarakat itu tidak bisa menggunakan secara bebas. Iya, Kenapa betul. kita tidak menggunakan atau menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan masyarakat banyak? Karena apa? Karena akibat dari perbuatan tersebut sangatlah banyak terjadi. Belum angka perceraian, pembunuhan, apalagi penganiayaan dan lain hal sebagainya gitu. Seperti kita lihat, mungkin kalau seandainya itu diretas ataupun itu di stop website tersebut, itu masyarakat yang tadinya tidak mendapatkan edukasi, dia akan secara otomatis tidak bisa menggunakan. Gitu. Nah, jadi peran pemerintah dalam hal ini sangat penting sekali agar masyarakat kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Begitu Bapak. Oke, baik Uni. Semakin dibuka kayaknya ini kalau kita melihat saat ini ya, sepertinya keadaan kita ini sepertinya sudah di pinggir jurang ya Uni. Padahal kalau dilihat dari perangkat hukum kita ini kan sudah sangat lengkap ya. Selain anggota Polri, TNI, aparat hukum segala macam, juga kita ada ada syariat Islam juga yang mungkin bisa mengayomi sebenarnya bagi anggota Polri, TNI untuk dapat segera menindak berbagai hal mungkin yang terjadi. Seperti juga Satpol PP yang dulu kita sering melihat mereka senantiasa menelusuri jalan-jalan yang mungkin rawan dengan berbagai kejahatan. Ya kan, cuman mungkin apa yang terjadi Uni? Kenapa ini kenapa tidak terjadi? Sementara secara perangkat hukum kita sudah lengkap, secara syariat kita sudah daerah yang bersyariat Islam. Apa yang terjadi Uni sebenarnya? Jadi kalau kita berbicara tadi, kita sudah punya aturan yang bagus ya, kita sudah punya aparat penegak hukum yang lengkap gitu ya. Iya. Tetapi kenapa masih terjadi hal-hal yang ya kalau saya kembalikan lagi ini mungkin karena akhir zaman ya. Oke. Kalau kita kembalikan kepada konsep ketuhanan kita gitu ya. Iya. Tapi kenapa sih hal ini masih terjadi? Ya karena belum maksimalnya itu tadi gitu Pak. Jadi ketika, mohon maaf, saya bilang kita terlalu menormalisasi yang namanya pungli. Salah satu contoh Bapak karena saya adalah seorang dosen, maka saya selalu berpikir bahwasanya ketika apa yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya A, maka nanti akan keluarnya A. Iya. Sehingga saya selalu tidak menormalisasi adanya gift ataupun hadiah-hadiah sekecil apapun dari mahasiswa saya ke saya. Kenapa demikian? Karena itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan secara undang-undang. Meskipun undang-undang membatasi yang namanya gratifikasi itu jumlahnya minimal 1 juta kok Bu gitu. Tapi secara hukum agama itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ketika nanti mahasiswa saya keluar, dia pasti akan berharap akan ada mahasiswa lain yang akan memberikan dia hadiah. Bapak lihat di tengah-tengah masyarakat kita, ini mohon maaf nih, bukan bermaksud saya ingin memberikan suatu pernyataan bahwasanya itu adalah salah, tidak. Tetapi bagi saya itu adalah suatu perbuatan yang tidak patut dinormalisasi. Di Hari Guru contoh, semua murid selalu membawakan hadiah untuk gurunya. Betul. Nanti coba Bapak bayangkan, satu sekolah ada 10 murid yang memberikan hadiah. 10 murid itu nanti akan menjadi guru lagi dan dia akan berharap seperti itu lagi dari siswanya. Maka dari hal yang demikian kecil itulah yang akan terjadi hal-hal yang demikian. Itu dari segi masyarakat. Yang kedua, kita lihat dari segi aparat penegak hukum. Undang-undang mengatakan A. Apakah A itu dilaksanakan dengan sepenuhnya?
Nah, ini yang kita lihat dari penegakan tindak pidana korupsi saja. Dulu sebelum ada KPK, penyelesaian atau penyelenggaraan penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh kejaksaan. Tetapi kenapa bisa berubah? Karena adanya oknum-oknum yang bermain dalam penyelesaian tindak pidana tersebut. Akhirnya mosi kepercayaan masyarakat pudar terhadap lembaga tersebut. Hinggalah dibentuk lembaga independen yang kita sebut hari ini sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi apakah itu sudah maksimal? Tentu belum. Masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada hal-hal yang bermain di dalam dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya Novel Baswedan, nah itu adalah salah satu kekurangan masyarakat kita juga gitu ya. Nah, jadi penegakan hukum itu memang memerlukan suatu hal yang sangat tantangan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi itu kita lihat. Jadi kalaupun kita punya struktur substansi yang bagus, tetapi aparat penegak hukum kita tidak bagus, ditambah dengan masyarakat kita tidak peduli, maka inilah yang terjadi hari ini. Masyarakat kita hari ini tidak mau tahu apa yang terjadi, ya saya tidak peduli. Yang penting hidup saya masih aman-aman saja, ya sudah. Dan nggak masalah gitu ya. Nah, jadi makanya penegakan hukum itu tergantung kepada 3 hal tadi itu, Pak. Struktur undang-undang yang bagus, penegak hukum yang bagus, dan juga masyarakat yang peduli atau budaya masyarakat yang bagus dalam penegakan hukum itu sendiri. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ya kita lihat, kita evaluasi lagi bagaimana penegakan hukum kita, bagaimana masyarakat kita dalam menghadapi suatu persoalan-persoalan yang di tengah-tengah masyarakat yang ada. Nah, jadi makanya menurut Edwina Sutherland, kalau mau kejahatan itu angkanya sedikit, maka tingkatkanlah kepedulian di antara lingkungan kita. Jadi bukan hanya membiarkan hal itu terjadi, tetapi justru memberikan perhatian terhadap persoalan itu. Begitu, Bapak. Baik. Tingkatkan kepedulian Uni ya terhadap keadaan di sekitar kita ya. Baik. Untuk generasi muda Tanoh Gayo nih yang mungkin Uni sampaikan tadi bahwa keadaannya ini mereka sepertinya sudah mengkhawatirkan ya. Mungkin pesan apa yang ingin disampaikan agar mereka mampu menjauhkan diri dari narkoba, judi, dan berbagai perilaku yang dapat membawa mereka berhadapan dengan hukum, Umi? Baik. Kita di Tanah Gayo adalah daerah yang hidup dengan adat dan agama, gitu ya. Iya. Dalam artian di sini kita punya landasan-landasan kehidupan yang tidak diatur dalam hukum tertulis, tetapi itu sudah ada sebelum hukum tertulis itu ada. Artinya apa? Ada pedoman-pedoman sosial atau patokan-patokan sosial yang menjadi landasan bagi kita para pemuda-pemudi yang ada di Gayo yang menjadi yang menjadi tolak ukur untuk bertingkah laku. Ada namanya adat Sumang gitu ya. Ada Sumang Pelangkahan, ada Sumang Pecarakan, ada Sumang Pergaulan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jangan tinggalkan patokan-patokan sosial yang dulu ada. Jangan tinggalkan aturan-aturan agama yang sudah diajarkan oleh ajaran agama kita. Meskipun mohon maaf nih, kita ini yang Islam kita ini adalah Islam keturunan, pasti akan tahu meskipun kita pelajari, tapi orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya yang hak dan batil itu punya batasan-batasan dalam bertingkah laku. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah batasi pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sejatinya remaja ataupun anak-anak muda itu sangat rentan dalam persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Sehingga kita harus bisa memilih pergaulan mana yang bermanfaat untuk saya dan mana pergaulan yang tidak memberikan manfaat untuk saya. Jadi kita harus pertama memilih pergaulan, yang kedua harus mampu mengontrol diri. Nah, jadi kita harus mampu mengontrol diri, jangan hidup hedon seperti apa yang kita lihat di sosial media. Tetapi kembalilah kepada patokan-patokan sosial, karena menurut Jeremy Bentham ya, karena saya orang hukum ini Pak. Jadi
para ahli hukum itu mengatakan ketika kita menghilangkan patokan-patokan sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, maka pada saat itulah hukum itu hidup. Jadi generasi muda Gayo hari ini tidak lagi mengerti apa saja adat Sumang, dan pada saat inilah mereka kembali kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan adat-adat Sumang mereka. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kontrol diri, kemudian peran keluarga sangat penting dalam hal ini. Nah, jadi hari ini anak-anak saya lihat, saya pernah ke lapangan Musara Alun gitu ya, pergi lari pagi bersama suami. Di situ saya melihat anak-anak muda menggunakan, mohon maaf, pakaian yang ketat yang memang harusnya tidak pakaian orang Gayo keluar gitu. Kemudian saya bertanya, nak, pakaian kayak gini dari rumah ke atau diganti di sini? Dari rumah, Bu. Jadi mamanya tahu, bapaknya tahu gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ini ada sudah terjadinya penyimpangan kehidupan remaja kita, bukan hanya atas keinginan individu mereka sendiri, tetapi tidak adanya pengawasan atau kurang pengawasan dari rumah. Nah, ini yang sangat penting. Nah, jadi ketika pengawasan dari rumah renggang atau kurang, maka peluang-peluang terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dari tingkah laku remaja itu sangat besar sekali, Pak. Nah, jadi itu saran dari saya. Gitu. Baik. Ini Uni, terima kasih nih sudah bersama kita ya, dan sudah saran juga untuk dataran tinggi Tanoh Gayo. Jadi pertanyaan terakhir Uni ya, dari tema kita hari ini, dari pencegahan hingga penindakan, apa langkah yang paling penting yang menurut Uni harus dilakukan secara bersama-sama ya, secara bersama-sama pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, juga keluarga dan masyarakat, sehingga apapun yang menjadi bagian yang merusakkan masyarakat ini bisa dicegah dan dijauhi oleh masyarakat. Baik, Bapak Ibu pendengar semua yang saya hormati, dari pembahasan kita tadi, maka kita pahami bahwasanya narkoba, perjudian, dan korupsi bukan hanya persoalan perbuatan melanggar hukum, tetapi sejatinya perbuatan ini adalah perbuatan yang berdampak luas terhadap masa depan bangsa dan negara. Sehingga dalam hal ini pencegahan harus kita mulai dari keluarga, dari lingkungan pendidikan, dari masyarakat, dan yang sangat penting adalah dari pemerintah itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan melalui penguatan nilai moral, peningkatan kesadaran hukum, dan budaya hidup di tengah masyarakat kita. Nah, jadi ini bukan hanya suatu perbuatan yang dapat merugikan individu, tetapi merupakan perbuatan yang dapat menghambat pembangunan, menghambat kemajuan masyarakat, dan juga menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Maka kita sebagai masyarakat harus selalu meningkatkan kontrol diri, meningkatkan kualitas diri, dan juga memiliki integrasi yang tinggi, begitu ya. Dan juga kita tidak boleh lalai dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak anak-anak kita. Jadi selalu tingkatkan kepedulian terhadap anak-anak kita. Kita selalu melakukan pengawasan terhadap mereka, dan juga pemerintah diharapkan lebih lebih bekerja keras untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan ini di tengah-tengah masyarakat dengan menambah kepedulian terhadap masyarakat, bukan hanya bekerja di kantor, tapi juga harus melihat ke tengah-tengah masyarakat dan juga mencari jalan keluar untuk pencegahan tersebut gitu. Jadi bukan hanya dari segi penindakan mempidana pelaku saja, tetapi juga mencarikan jalan keluar agar masyarakat yang lain tidak terlibat dalam perbuatan tersebut. Karena hukum pidana itu tujuannya bukan hanya memberikan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat banyak. Begitu, Bapak. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita telah sampai di penghujung dialog program Sanksi
kali dengan tema dari pencegahan hingga penindakan, hukum pidana hadapi narkoba, judi, dan korupsi. Banyak hal penting yang telah kita bahas pendengar, mulai dari pentingnya pencegahan, peran keluarga, dan lingkungan, juga pemahaman terhadap hukum, hingga pentingnya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana. Oke baik, terima kasih kita sampaikan kembali untuk Uni Nopil Guspira SAMH, Akademisi Ian Takengon yang telah meluangkan waktunya dan berbagi pengetahuan serta pandangan bersama pendengar RRI Rimbaya. Terima kasih banyak Uni. Ya, sama-sama Bapak. Iya, Mohon maaf untuk sempat dengar apabila ada salah-salah kata. Iya, oke, sama-sama Uni. Mudah-mudahan waktu yang lain kita juga dapat berbincang untuk tema-tema yang berbeda Uni ya. Baik, insya Allah. Oke, Ya, baik. Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pendengar dimanapun Anda berada, semoga dialog hari ini tak berhenti sebagai informasi semata, tetapi menjadi pengingat bahwa kita semua untuk lebih memahami hukum, menjauhi narkoba dan perjudian, serta bersama-sama membangun budaya anti korupsi. Oke baik Sabang Jibro ya, pamit dari program Sanksi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap bijak, kenali hukum, dan jadilah bagian dari masyarakat yang sadar serta taat hukum. Dan pendengar tentunya kita ingat sama-sama ya, kita ulang sama-sama agar terus kita tingkatkan kepedulian kita kepada lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Bagaimana apabila melihat anak-anak kita yang mungkin merokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, ini juga bagaimana kita ada kekuatan untuk sampaikan kepada mereka, untuk cegah mereka dari hal-hal yang sifatnya negatif tentunya. Oke baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pendengar, 48 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Satu buah permintaan lagu sudah hadir ke meja studio ya. Kali ini berasal dari Kak Muna. Apa kabar Kak Muna, sehat?